Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang rangkaian aritmatika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sekar Rahmawati akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum dan dasar teori. Yang pertama, tujuan praktikum ini adalah mahasiswa dapat memahami rangkaian aritmatika, adder dan subtraktor. 2. Mahasiswa dapat mendesain rangkaian adder dan subtraktor berdasarkan tabel kebenaran yang diketahui. Apa yang dimaksud dengan rangkaian aritmatika? Rangkaian aritmatika adalah rangkaian dasar pada sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi-operasi aritmatik yang terjadi di dalam unit aritmatik komputer. Dalam unit-unit ini, gate-gate logika dan flip-flop dikombinasikan sehingga dapat melakukan operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana cara kerja rangkaian aritmatika? Nah, rangkaian aritmatika ini adalah terdiri dari dua macam rangkaian, yaitu rangkaian subtraktor dan rangkaian adder. Pada praktikum ini digunakan rangkaian full adder dan rangkaian full subtraktor. Pada rangkaian full adder ini adalah rangkaian penjumlahan bilangan biner, sementara rangkaian full subtraktor adalah rangkaian pengurangan bilangan biner. Rangkaian full adder ini terdiri dari dua rangkaian half adder yang di-OR-kan. Nah, half adder itu adalah rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner kurang dari atau sama dengan 1 bit. Jadi, half adder itu digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner kurang dari atau sama dengan 1 bit, sementara full adder itu lebih dari 1 bit. Dan yang membedakannya lagi full adder dengan half adder itu adalah full adder memiliki 3 masukan, yaitu A, B, serta carry in. Sementara output untuk full adder itu ada dua, yaitu summary out dan carry out, atau disingkat menjadi sum dan carry. Nah, sama halnya dengan rangkaian full adder, rangkaian full subtraktor ini terdiri dari dua rangkaian half subtraktor. Bedanya rangkaian subtraktor ini digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner. Sama seperti half adder, half subtraktor ini digunakan untuk mengurangkan bilangan biner kurang dari 1 bit. Nah, untuk rangkaian full subtraktor sendiri memiliki 3 input, yaitu input A, B, dan borrow in, dan 2 output, yaitu difference dan borrow out. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ilham. Ya, selanjutnya alat dan bahan pada praktikum kali ini kita menggunakan gerbang SOR atau IC 7486, lalu gerbang NOT atau IC 7404, lalu gerbang N atau IC 7408, lalu catu daya, lalu gerbang OR atau IC 7432, lalu kabel penghubung. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari kaki IC. Yang pertama bentuk kaki IC dari 7486, terus ada 7408, IC 7404, lalu IC 7432. Yang disebut satu gerbang itu seperti ini. Ini satu gerbang, dan seterusnya. Selanjutnya ada sketsa rangkaian. Sketsa rangkaian di sini kita menggunakan dua rangkaian. Yang pertama ada full adder dan full subtraktor. Di mana rangkaiannya seperti gambar di sini. Lebih jelasnya bagaimana cara merangkainya kita simak selanjutnya. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini yang sudah dirangkai. Di sini kita menjelaskannya tentang full adder aja. Kalau subtraktornya bisa dicoba sendiri. Nah, penjelasannya berikut ini. Nah, dari rangkaian sebelumnya yang ini, di mana saklar A menuju masukan pertama dari IC 7486, lalu saklar B masukan pertama dari IC 7486 tapi beda gerbang. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Saklar A menuju ke gerbang pertama. Lalu saklar B juga menuju gerbang pertama, tapi gerbang yang berbeda. Gerbang satu tapi yang berbeda, masukan satu tapi gerbang yang berbeda. Lalu lihat sebelumnya. C in itu masuk ke C in ini masuk ke masukan kedua dari IC 7486. Jadi C in masuk ke nomor 5. Nah, keluaran
keluaran dari gerbang IC ini menuju ke masukan IC 7486 yang kedua. Jadi keluaran dari IC yang di bawah tadi atau nomor 6 ini menuju ke masukan kedua dari IC yang di atasnya. Nah tuh, lalu keluaran IC tadi atau ini keluaran ini itu di nomor 3 itu menuju LED. LED. Nah, selanjutnya kita menentukan keluaran yang kedua. Yang ini dia. Keluaran kedua itu yang ini, yang pertama. Dari sini menuju ke sini, keluaran keduanya ini. Ya, yang pertama itu saklar itu yang pertama menuju ke IC 7408. Saklar B masuk ke IC 7408 di nomor 1. Saklar B masuk ke IC 7408 di nomor 1. Lalu kita lihat lagi masukan nomor 2 nya itu masukan nomor 2 yang ini itu adalah saklar C. Jadi saklar C masukannya ke nomor 2. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, di situ lalu yang keduanya yang ini masukan pertama juga dari saklar B. Juga dari saklar B, masukan pertama itu juga dari saklar B, itu sudah beda gerbang. Jadi masukan pertama saklar B itu di nomor 4. Oh, salah. Saklar B masukan di nomor 4. Nah, lalu kita lihat lagi. Masukan keduanya itu adalah saklar A. Masukan keduanya saklar A. Saklar A masukan kedua di nomor 5. Di nomor 5 saklar A. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang ketiga di IC 7408 beda gerbang lagi, itu masukan pertamanya adalah C, lalu masukan keduanya adalah A. Ingat, masukan pertamanya itu yang atas, lalu yang bawah masukan kedua. Kita lihat tadi di sini itu masukan pertamanya C, masukan keduanya A. Masukan pertamanya C atau di nomor 9. Masukan keduanya adalah A atau di nomor 10. A di nomor 10. Nah, kita lihat lagi keluarannya di sini menuju ke yang ini, ketiga keluaran itu menuju ke satu IC, ke IC 7432. Nah, yang pertama ini adalah yang paling atas, masukan pertama yang
yang kedua ini yang di tengah, yang ketiga itu yang bawah. Nah, masukan pertama itu menuju ke nomor 1 di IC 7432. Nomor 3 menuju nomor 1, lalu nomor 6 menuju nomor 2. Nah, di sini kan udah beda gerbang ya. Karena di sini beda gerbang, kita menggunakan jumper sebagai penghubung di nomor 3 dan 4. Nah, lalu keluaran dari yang tadi, yang nomor 8 masuk ke nomor 5. Nah, masuk ke nomor 5. Nah, di situ terakhir keluaran nomor 6. Keluaran nomor 6 itu juga menuju LED. Nah, seperti itu bentuk dari rangkaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puspita Aryana. Oke, materi selanjutnya adalah tentang full adder dan full subtractor. Dalam full adder itu artinya penjumlahan. Dalam full adder juga kita harus mengetahui nih, ada yang namanya carry, ada yang namanya sum. Kalau carry itu ada artinya pembawa, sum itu adalah hasil dari penjumlahannya. Kita contohkan ya, ada dalam satu rangkaian masukkan carry-nya 0, A-nya 1, B-nya 0. 0 ditambah 1 tambah 0 itu berhasil 1. Makanya hasil penjumlahannya sumnya kita tulis 1 dan carry out-nya membawa keluarannya itu tidak membawa apapun, makanya kita taruh 0. Nah, ada contoh yang kedua. Masukkan dalam rangkaian carry in-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, kita jumlahkan bernilai 3. Dalam biner itu hanya memiliki 2 angka. Ketiga kita pisahkan menjadi 2 dan 1. 1 itu kita masukkan ke dalam hasil 1 dan carry out-nya itu memiliki 1 biner itu 2 bit. Nah, 2 yang tadi kita pisahkan kita masukkan ke dalam carry out menjadi 1 biner. Nah, yang kedua full subtractor. Full subtractor itu artinya adalah pengurangan. Kebalikan dari full header. Kalau misalkan full subtractor itu kita contohkan dalam rangkaian A-nya 1, B-nya 0 dan borrow in-nya 0. Nah, di dalam full subtractor itu ada berbeda dengan full header. Kalau di dalam full subtractor itu mempunyai borrow dan div. Kalau misalkan borrow itu artinya peminjaman, div itu artinya adalah pembeda atau hasil dari pengurangan tersebut. Nah, tadi kita contohkan kan A-nya 1, B-nya 0 dan borrow-nya 0. Kita kurangkan bernilai 0, bernilai 1. 1 ini kita masukkan ke dalam div dan dia tidak meminjam apapun, makanya kita taruh borrow out-nya adalah 0. Yang kedua, contoh kedua, dalam rangkaian A memiliki nilai 1, B memiliki nilai 1 dan borrow in-nya memiliki nilai 1. Kita kurangkan 1 dikurangi 1 adalah berhasil 0. 0 dikurangi 1 itu berhasil minus 1. Dalam rangkaian tidak ada minus 1, makanya kita pinjam ke dalam borrow out itu 1 biner. Ingat, seperti full header, 1 biner memiliki 2 bit. Nah, dalam borrow out, jadi kita kurangkan 2 dikurangi 1 berhasil 1. Nah, 1 ini dimasukkan ke dalam div dan borrow-nya tadi kan kita pinjam 1 biner, makanya kita masukkan di table borrow itu bernilai 1. Ada langkah kerjanya yang pertama, menggunakan trainer implementasikan rangkaian full adder, gunakan panel sort and dan or, dan full subtractor gunakan panel sort and dan not sesuai dengan gambar yang udah Ilham jelasin sebelumnya di dalam rangkaian. Yang kedua, buat tabel kebenarannya. Nah, materi tabel kebenarannya ini akan dijelaskan oleh Anis selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke tabel pengamatannya. Nah, tabel pengamatannya itu ada di sebelah kanan. Ini untuk tabel pengamatan untuk rangkaian full adder. Nah, sedangkan ini tabel pengamatan untuk full subtractor. Nah,
untuk yang sebelah kiri itu kita bisa lihat tabel kebenaran untuk full adder. Jadi tabel kebenaran ini untuk sebagai acuan kita bahwa hasil dari praktikum kita itu benar atau tidak bisa kita lihat di dalam tabel kebenaran. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk full adder dan ini tabel kebenaran untuk full subtraktor kayak gitu. Nah, kok ini ada 0, 0, 0? Maksudnya 0 sama 1 itu apa gitu kan? Nah, ini ada masukan A, B, dan C, I atau C-in. Nah, kalau A, B itu nih, A itu berarti saklar A, B itu berarti saklar B. Nah, C-in itu berarti saklar C-in. Nah, maka di sini apa sih satu itu? Maka kalau misalnya contohnya yang baris pertama ini itu dia berarti saklar A itu nyala. Nah, saklar B-nya itu mati dan saklar C-in-nya juga mati. Nah, maka dia sumnya itu atau hasilnya itu berapa gitu. Dia bakal hidup atau bakal mati. Nah, bisa kita lihat ke tabel kebenaran di full adder. Nah, kita tahu dari mana gitu kan hasilnya pada rangkaian. Nah, kita bisa lihat hasilnya dari lampu yang menyala. Nah, ketika lampunya menyala maka hasilnya itu 1, tapi ketika lampunya mati itu hasilnya 0 kayak gitu. Berarti kalau misalnya diasumsinya A-nya hidup, saklar A-nya hidup dan B-nya mati, kemudian C-nya mati, maka kita bisa lihat nih di tabel kebenaran yang sama mana yang A-nya. Berarti ini ya. Yang ini. Berarti kita bisa lihat nih yang di sini nih. Berarti dia sum itu sama dengan apa? Ininya kan jumlahnya, maka jumlahnya itu sama dengan 1. Nah, berarti dia harus hidup dan carry out-nya itu mati. Gitu 0. Oke. Udah ngerti sampai sini? Udah. Nah, kemudian di sini ada full subtraktor. Kalau di full subtraktor itu berarti apa? Selisihnya gitu ya. Kalau tadi jumlahnya, kalau ini selisihnya. Nah, misalnya nih kita ngidupin lampu yang mana? Nih, kalau untuk mati semua berarti selisihnya kan bisa dilihat nih di sini. Maka borrow dan sumnya itu selisih serta pinjamannya itu 0 gitu. Maka semuanya mati gitu lampunya ya, indikatornya. Nah, kalau misalnya dia saklar B-nya nih hidup, maka dia selisihnya itu berapa? Kita lihat nih di tabel kebenaran. Yang B-nya hidup. Nah, berarti ini ya. Nih. Bisa dilihat yang ini. Maka di sini pinjamannya 1 dan hasil selisihnya 1. Kenapa kayak gitu? 0 dikurang 1 gitu ya. Itu jadi min 1. Min 1 dikurang 0 jadinya hasilnya min 1. Nah, maka bisa kita hasilkan bahwa hasil dari selisihnya tadi kan min 1. Jadi kita pinjem biner 1. Nah, kita kan pinjem biner 1, berarti pinjamannya kita taruh dong di tempat borrow out. Nah, kita pinjem 1, berarti borrow out-nya 1. Kemudian selisihnya jadi berapa? Tadi kita dapatnya apa? Minus 1. Berarti 1 dikurang 1 itu 0. 0 itu berapa bit? 0 itu kan 1 bit. Nah, makanya selisihnya itu dapatnya 1 kayak gitu. Gimana, udah ngerti? Semoga dari penjelasan kita bisa dapat penerangan atau bisa teman-teman lebih mengerti tentang praktikum rangkaian aritmatika. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, untuk komen di bawah dan sertakan nama dan NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.